Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma gurih bawang merah yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa menyebar ke seluruh penjuru rumah, menjadi penanda bahwa fajar telah sepenuhnya merekah. Di dalam dapur yang tertata rapi, Reva bergerak dengan luwes dan tanpa suara. Tangannya yang terampil baru saja selesai mengulek sambal terasi, memindahkannya ke dalam wadah kecil dari tanah liat yang menambah kesan tradisional. Nasi goreng yang masih mengepul di atas wajan besar ia aduk perlahan, memastikan bumbu meresap sempurna ke setiap butirannya. Di sebelahnya, di atas kompor yang lain, ayam ungkep berwarna kuning keemasan mendesis pelan, digoreng dengan api kecil agar matang merata hingga ke tulang. Baginya, pagi hari adalah sebuah ritual. Sebuah meditasi dalam gerak yang ia ciptakan untuk memulai hari, sebuah persembahan cinta untuk suaminya, Haikal. Rumah mereka tidak terlalu besar, namun terasa hangat dan nyaman. Setiap sudutnya adalah cerminan dari sentuhan pribadi Reva. Mulai dari pot-pot tanaman sukulen yang berjajar rapi di ambang jendela, hingga taplak meja makan bermotif batik hasil kerajinan tangan lokal yang ia beli saat berlibur bersama Haikal beberapa tahun lalu. Semua perabotan dipilih dengan selera tinggi, menciptakan harmoni antara gaya modern dan sentuhan etnik yang kental. Reva menyukai keteraturan ini. Ia menyukai kehidupannya yang tenang sebagai seorang ibu rumah tangga. Setidaknya, itulah citra yang ia biarkan dunia lihat. Citra yang ia tampilkan setiap hari dengan senyum sabar dan tutur kata yang lembut. Sebuah citra yang seringkali disalahartikan sebagai kelemahan, terutama oleh keluarga suaminya. Setelah semua hidangan siap, Reva menatanya dengan telaten di atas meja makan. Nasi goreng ia cetak berbentuk kerucut, dihiasi irisan telur dadar, mentimun, dan taburan bawang goreng renyah. Ayam goreng ia susun rapi di atas piring saji beralas daun pisang. Sambal, lalapan, dan kerupuk udang melengkapi sajian pagi itu. Ia melirik jam dinding, pukul 6:30 pagi. Haikal akan segera turun dari kamar mereka di lantai atas. Reva tersenyum puas. Memberikan yang terbaik untuk suaminya adalah kebahagiaan tersendiri. Namun, senyumnya sedikit memudar saat sebuah suara klakson mobil yang sangat ia kenali terdengar dari luar gerbang. Sebuah klakson arogan yang selalu dibunyikan berulang kali, seolah tak sabar untuk segera dibukakan pintu. Reva menghela napas panjang, mencoba menenangkan debaran di dadanya. Pagi yang damai ini sepertinya akan segera berakhir. Ia berjalan ke depan, membuka pintu utama tepat saat bel berbunyi nyaring. Di teras rumahnya, berdiri Ibu Yani, ibu mertuanya, dan Hani, adik iparnya. Ibu Yani mengenakan gamis berwarna marun dengan payet berkilauan yang terasa berlebihan untuk kunjungan pagi hari. Wajahnya yang dirias tebal menatap Reva dari atas ke bawah. Di sebelahnya, Hani, gadis berusia awal 20-an, sibuk dengan ponselnya, mengenakan setelan olahraga bermerek yang harganya mungkin setara dengan biaya belanja bulanan Reva. Mereka masuk tanpa menunggu dipersilakan. "Wangi sekali masakanmu, Fea. Sepertinya kami datang di saat yang tepat," ujar Ibu Yani sambil berjalan langsung menuju meja makan. Hani mengekor di belakangnya, matanya memindai setiap sudut ruangan seolah mencari-cari kekurangan. "Ibu, Hani, kenapa tidak bilang dulu mau datang? Biar Reva siapkan lebih banyak," sapa Reva dengan senyum yang dipaksakan. Ia berusaha terdengar ramah, menyembunyikan keterkejutan dan sedikit rasa kesal di hatinya. "Untuk apa bilang-bilang? Ini kan rumah anakku juga. Masa kami harus membuat janji seperti tamu?" sahut Ibu Yani ketus, tangannya sudah mengambil piring. Hani terkekeh pelan, seolah ucapan ibunya adalah sebuah lelucon yang sangat lucu. Ia kemudian duduk di salah satu kursi, meletakkan ponselnya di meja dengan layar menghadap ke atas, memamerkan mereknya yang mahal. Reva hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan mengambilkan piring untuk Hani. Ia kembali ke dapur untuk membuatkan minum, membiarkan kedua tamunya yang tak diundang itu menguasai meja makan. Dari dapur, ia bisa mendengar percakapan mereka. Suara Hani terdengar manja saat ia berbisik kepada ibunya. "Rumahnya makin bagus ya, Bu. Perabotannya baru-baru semua. Pasti Mas Haikal kerja keras sekali cari uangnya." Bisikan itu cukup keras untuk didengar Reva. Dan di dalam bisikan itu, Reva bisa merasakan makna tersirat yang tajam. Seolah semua kemewahan ini semata-mata hasil kerja keras Haikal. Sementara ia, sang istri, hanya menumpang hidup dan menghabiskannya. Reva membawa nampan berisi 3 gelas teh hangat ke meja makan. Tepat pada saat itu, Haikal turun dari tangga. Wajahnya yang segar sehabis mandi langsung berubah sedikit kaget melihat kehadiran ibu dan adiknya. Namun, sebagai anak yang berbakti,
Ia segera memasang senyum lebar. Ibu? Hani? Tumben sekali pagi-pagi sudah di sini. Sapa Haikal sambil mencium punggung tangan ibunya. Memangnya tidak boleh? Ibu kangen masakan istrimu ini. Jawab Ibu Yani, nadanya terdengar lebih manis saat berbicara dengan putranya. Tentu saja boleh, Bu. Ayo, kita sarapan bersama, kata Haikal, lalu duduk di kursinya di sebelah Reva. Ia tersenyum pada istrinya, sebuah senyum tulus yang seolah berkata, maaf dan terima kasih. Reva membalasnya dengan senyuman kecil, mencoba mengabaikan tatapan tajam dari kedua iparnya. Suasana sarapan pagi itu terasa aneh. Udara yang tadinya hangat kini terasa berat dan penuh kepura-puraan. Reva makan dalam diam, hanya sesekali menjawab pertanyaan Haikal. Di hadapannya, Ibu Yani dan Hani makan dengan lahap, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, Reva tahu, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Badai yang selalu mereka bawa setiap kali menginjakkan kaki di rumahnya. Dan firasatnya mengatakan, pagi ini akan menjadi badai yang berbeda. Badai yang akan menentukan segalanya. Di tengah denting sendok dan piring, sebuah bisikan sinis dari Hani kembali terdengar, ditujukan kepada ibunya namun jelas sengaja agar Reva mendengarnya. Lihat deh, Bu, gayanya Mbak Reva di meja makan. Kalem sekali. Cocok jadi permaisuri, tapi sayangnya cuma permaisuri dapur. Reva merasakan genggaman tangannya pada sendok mengerat. Pagi yang harum itu kini telah terkontaminasi oleh racun yang pahit. Haikal harus segera berangkat ke kantor. Setelah menghabiskan sarapannya dengan terburu-buru dan bertukar beberapa patah kata dengan ibu serta adiknya, ia pamit. Sebelum pergi, ia sempat mencium kening Reva dan berbisik, sabar ya, sayang. Bisikan itu adalah pengakuan diam-diam bahwa ia tahu apa yang harus dihadapi istrinya, namun ia seringkali merasa tidak berdaya untuk menentang ibunya secara langsung. Sepeninggal Haikal, topeng keramahan yang dikenakan Ibu Yani dan Hani perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi asli mereka yang penuh cemooh. Medan pertempuran kini sepenuhnya menjadi milik mereka, dan Reva adalah satu-satunya target. Masakanmu ini memang tidak ada duanya, Vea, Ibu Yani memulai, menyendok potongan terakhir ayam goreng di piringnya. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tetapi Reva tahu itu adalah pembuka dari sebuah serangan. Kamu ini benar-benar terlahir untuk mengurus dapur. Pintar sekali kamu masak, bersih-bersih juga pasti jago. Haikal beruntung sekali punya istri sepertimu. Tidak perlu bayar asisten rumah tangga mahal-mahal, karena semuanya sudah dikerjakan gratis. Ibu Yani tertawa kecil, seolah bangga dengan ucapannya sendiri. Hani menimpali dengan nada yang lebih tajam. Ia mengangkat gelas tehnya dengan jari kelingking terangkat, meniru gaya para sosialita di televisi. Iya, Mbak. Kasihan ya, teman-temanku itu, mereka semua wanita karir. Sibuk di kantor, presentasi di sana-sini, gajinya besar. Tapi ya itu, rumah jadi tidak terurus. Nah, kalau Mbak Reva kan beda. Fokus 100% jadi pelayan di rumah sendiri. Pengabdian total, katanya sambil tersenyum sinis. Reva hanya diam. Ia menunduk, menatap sisa nasi goreng di piringnya yang sudah dingin. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti jarum kecil yang menusuk hatinya. Ia sudah terbiasa dengan sindiran-sindiran seperti ini sejak awal pernikahannya dengan Haikal. Dulu, ia sering menangis diam-diam di kamar mandi setelah mereka pulang. Ia pernah mencoba mengadukannya pada Haikal, namun suaminya hanya bisa memintanya untuk bersabar dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Haikal terlalu mencintai ibunya untuk bisa bersikap tegas. Lambat laun, Reva belajar untuk membangun dinding pertahanan di dalam dirinya. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya diam, menyimpan setiap luka dan hinaan itu dalam sebuah kotak baja di sudut hatinya. Kamu tidak ingin cari kerja, begitu? Vea, tanya Ibu Yani lagi, kini nadanya berubah seolah-olah prihatin. Zaman sekarang ini, wanita harus mandiri. Jangan hanya mengandalkan suami. Lihat itu Hani, walaupun belum dapat pekerjaan tetap, dia terus berusaha, ikut kursus ini itu. Tidak seperti kamu, nyaman sekali hanya duduk di rumah, menghabiskan uang suami. Reva ingin sekali tertawa mendengar kalimat itu. Hani, adik iparnya, tidak pernah benar-benar berusaha mencari kerja. Kursus yang ia ikuti adalah kursus merias wajah dan membuat kue yang biayanya sangat mahal, dan tentu saja, semua itu dibayar dari uang transferan bulanan yang mereka terima. Uang yang mereka kira berasal dari gaji Haikal. Uang yang sebenarnya berasal dari rekening pribadi Reva. Reva ingin sekali berteriak di depan wajah mereka, mengatakan bahwa uang yang Hani gunakan untuk membeli ponsel terbaru, tas bermerek, dan pakaian mahal itu adalah hasil kerja kerasnya. Hasil dari ia begadang di depan laptop, menganalisis pasar saham,
mengelola beberapa toko online, dan melakukan investasi properti secara diam-diam. Tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Lagi pula, kamu kan lulusan sarjana ekonomi, kan? Sayang sekali ijazahmu itu hanya jadi pajangan di dinding. Atau mungkin sudah jadi pembungkus cabai di dapur. Hani menambahkan, lalu tertawa terbahak-bahak bersama ibunya. Tawa mereka menggema di ruang makan, terasa begitu memekakan telinga. Reva mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya pagi itu, ia menatap lurus ke mata ibu mertua dan adik iparnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau rasa sakit. Hanya ada kekosongan yang dingin, seperti danau beku di musim dingin. Ia bahkan tersenyum. Sebuah senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Senyum itu membuat tawa Ibu Yani dan Hani berhenti seketika. Mereka sedikit bingung melihat reaksi Reva yang tidak biasa. Biasanya Reva akan menunduk atau terlihat sedih, tetapi kali ini ia justru terlihat tenang, bahkan sedikit menakutkan. Melihat reaksi Reva yang tak terduga, Ibu Yani justru semakin terpicu. Ia merasa superioritasnya terancam. Ia harus memberikan pukulan terakhir yang telak, yang bisa meruntuhkan ketenangan palsu menantunya itu. Ia meletakkan sendoknya dengan keras, menimbulkan bunyi dentang yang memecah keheningan. Sudahlah, Hani, jangan bandingkan dirimu dengan kakak iparmu ini. Nasib orang kan beda-beda. Kamu ditakdirkan untuk jadi wanita modern yang sukses, sedangkan dia, ya, takdirnya hanya sebatas ini. Ibu Yani memandang berkeliling rumah dengan tatapan merendahkan. Untung anakku, Haikal, sukses dan mau menanggung hidup kalian semua. Kalau tidak, jadi apa kamu ini? Kamu itu hanya benalu yang beruntung menempel di pohon yang tepat. Makanya, jangan banyak tingkah. Tahu diri saja dengan posisimu sebagai babu di rumah ini. Itulah kalimatnya. Kalimat pamungkas yang akhirnya berhasil memecahkan sesuatu di dalam diri Reva. Kotak baja di sudut hatinya yang selama ini ia gunakan untuk menyimpan semua luka, kini terbuka paksa. Namun isinya bukan lagi kesedihan atau air mata, melainkan sebuah resolusi yang dingin dan tajam seperti bilah es. Seluruh rasa sakit, kekecewaan, dan kemarahan yang ia pendam selama bertahun-tahun melebur menjadi satu, membentuk sebuah keputusan yang tak tergoyahkan. Senyum di wajah Reva sedikit melebar, namun matanya memancarkan kilatan yang berbahaya. Ia sudah selesai. Selesai bersabar, selesai menahan diri, selesai menjadi Reva yang mereka kenal. Di dalam benaknya, ia bisa mendengar suara gemeretak dari sebuah mesin yang baru saja ia matikan. Mesin uang yang selama ini menghidupi kemewahan dan keangkuhan dua orang di hadapannya. ATM hidup itu telah memutuskan untuk mati. Dan mereka, tanpa mereka sadari, baru saja menandatangani surat kemiskinan mereka sendiri di atas meja makan yang penuh dengan hidangan hasil jerih payah orang yang mereka hina. Setelah mengucapkan kalimat-kalimat terakhir yang penuh kemenangan semu, Ibu Yani dan Hani akhirnya beranjak pergi. Mereka berjalan keluar dari rumah Reva dengan dagu terangkat, meninggalkan jejak energi negatif yang pekat di udara. Reva mengantar mereka sampai ke pintu dengan senyum yang sama, senyum dingin yang tak lagi bisa mereka artikan. Ia bahkan masih sempat berkata, "Hati-hati di jalan, Bu, Hani." Mereka hanya menjawab dengan dahaman singkat, terlalu sibuk merasa puas dengan hasil kunjungan mereka. Dari ambang pintu, Reva memperhatikan mobil mereka yang melaju menjauhi rumah, sebuah sedan mewah yang cicilan bulanannya ia bayar lunas 3 hari yang lalu. Ironis, pikirnya. Mereka pergi dengan mengendarai simbol kekayaannya, sambil menghina sumber kekayaan itu sendiri. Begitu mobil itu hilang di tikungan jalan, senyum di wajah Reva lenyap. Pintu ditutupnya dengan pelan, tanpa suara. Tidak ada bantingan emosional. Hanya sebuah gerakan final yang menandai akhir dari sebuah babak. Ia berbalik dan memandangi ruang makan yang berantakan. Piring-piring kotor menumpuk. Sisa makanan berserakan di sekitar piring mertua dan iparnya yang makan seperti tak pernah melihat makanan enak. Pemandangan itu tidak lagi membuatnya lelah atau kesal. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai tugas terakhir. Sebuah ritual pembersihan. Dengan gerakan yang efisien dan nyaris tanpa suara, Reva mulai membersihkan meja. Ia membuang semua sisa makanan ke tempat sampah, menumpuk piring-piring kotor di wastafel. Setiap piring yang ia angkat terasa seperti beban yang terlepas dari pundaknya. Piring tempat Ibu Yani makan, yang menampung makanan hasil olahannya sambil melontarkan hinaan tentang benalu, ia bilas dengan air deras. Piring Hani, yang tadi dijadikan alas untuk ponsel mahalnya, ia gosok hingga berdecit, seolah sedang mengikis kesombongan yang menempel di sana. Ia tidak menangis. Matanya kering dan fokus. Pikirannya jernih. Di dalam keheningan rumah yang kini terasa lapang,
Hanya terdengar suara air mengalir dan denting pelan piring yang ia susun di rak. Prosesi itu berlangsung selama setengah jam. Setelah selesai, dapur kembali bersih dan berkilau, seolah tak pernah ada tamu tak diundang yang datang dan meracuni udaranya. Reva mengeringkan tangannya pada celemek yang masih terpasang di pinggangnya. Ia melepaskan celemek itu, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya di tempat biasa. Itu adalah simbol perannya sebagai ibu rumah tangga, dan untuk saat ini, peran itu telah selesai. Ia berjalan melewati ruang keluarga yang nyaman, menaiki tangga menuju lantai 2, namun ia tidak berbelok ke kamar tidurnya. Ia terus berjalan lurus menuju pintu paling ujung di lorong. Sebuah pintu kayu solid berwarna gelap yang selalu terkunci. Bagi Haikal dan siapapun yang pernah berkunjung, itu hanyalah sebuah gudang yang jarang dibuka, tempat menyimpan barang-barang lama yang sudah tak terpakai. Haikal bahkan tidak pernah bertanya apa isinya. Reva mengeluarkan sebuah kartu akses tipis dari saku pakaian rumahnya, menempelkannya pada sebuah panel kecil yang tersembunyi di samping kusen pintu. Sebuah lampu kecil berkedip hijau dan terdengar bunyi klik pelan. Pintu itu terbuka. Di baliknya bukanlah tumpukan kardus berdebu atau perabotan tua. Di baliknya adalah dunia Reva yang sesungguhnya. Sebuah ruangan kerja yang modern dan canggih. Dindingnya dilapisi peredam suara. Di satu sisi, berdiri sebuah rak buku tinggi yang berisi literatur ekonomi, investasi, dan strategi bisnis. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja besar berbentuk L menjadi pusat komando. Di atasnya, 3 monitor layar lebar menyala, menampilkan grafik saham yang bergerak naik turun, data penjualan dari berbagai platform e-commerce, dan dashboard analitik yang rumit. Komputer dengan spesifikasi tinggi berdengung pelan, menjadi satu-satunya suara di dalam ruangan kedap suara itu. Inilah pusat kendali dari kerajaan bisnisnya yang tak terlihat. Ia duduk di kursi ergonomisnya yang nyaman, kursi yang lebih mahal dari sofa di ruang tamunya. Jari-jarinya yang lentik menari di atas keyboard dengan kecepatan dan ketepatan yang mengagumkan. Ia tidak ragu-ragu. Semua rencana sudah tersusun matang di kepalanya, sebuah rencana darurat yang selalu ia siapkan jika kesabarannya mencapai titik akhir. Pagi ini adalah titik itu. Layar pertama yang ia buka adalah portal perbankan prioritas. Dengan beberapa klik, ia menemukan daftar transfer terjadwal. Di sana tertera dengan jelas, transfer bulanan ke rekening Ibu Yani sebesar 20 juta rupiah untuk biaya hidup, dan ke rekening Hani sebesar 15 juta rupiah untuk uang saku dan kursus. Reva menatap angka-angka itu sejenak, mengingat hinaan Hani tentang ijazahnya yang tak berguna. Dengan satu klik tegas pada tombol, hentikan dan hapus jadwal, aliran dana itu pun mati. Selanjutnya, ia membuka aplikasi manajemen kartu kredit. Terlihat 2 kartu suplemen yang terhubung dengan kartu kredit utama atas namanya. 1 untuk Ibu Yani, 1 untuk Hani. Ia melihat riwayat transaksi Hani. Restoran mahal, butik desainer, salon kecantikan eksklusif, gadget terbaru. Semua dibeli dengan gesekan kartu yang ia bayar tagihannya setiap bulan. Ia teringat Hani yang mengejeknya sebagai pelayan di rumah sendiri. Tanpa emosi, ia memilih opsi, blokir kartu sementara, dan mengubahnya menjadi blokir permanen. Ia mengetikkan alasan pemblokiran, dilaporkan hilang dan disalahgunakan. Layar berikutnya menampilkan detail KPR sebuah rumah di kawasan elit. Rumah yang ditempati Ibu Yani dan Hani. Rumah yang dibeli Reva 3 tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun untuk ibu mertuanya, dengan dalih itu adalah bonus besar dari kantor Haikal. Ia yang membayar uang mukanya, ia pula yang membayar cicilan bulanannya dari rekening investasinya. Ia teringat ucapan Ibu Yani yang menyebutnya benalu. Reva membuka sistem pembayaran otomatis untuk KPR tersebut dan membatalkannya. Biarkan bank yang menagih langsung pada pemilik nama di sertifikat, pikirnya. Tentu saja, nama di sertifikat itu adalah nama Ibu Yani, sebuah kebaikan hati Reva di masa lalu yang kini menjadi senjata makan tuan bagi mertuanya. Terakhir, ia membuka portal perusahaan pembiayaan otomotif. Cicilan mobil sedan mewah yang dikendarai Hani masih tersisa 2 bulan. Reva menghentikan pembayaran otomatisnya juga. Semua keran finansial yang mengalir ke kehidupan mewah mereka telah ia tutup rapat-rapat, hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Setelah semua selesai, Reva bersandar di kursinya. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban seberat gunung terangkat dari dadanya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keraguan. Hanya ada kepastian. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja, sebuah ponsel berbeda dari yang biasa ia gunakan sehari-hari. Ia membuka kontak dan hanya ada 1 nama yang tersimpan di sana, sebuah nama sandi, eksekutor. Ia mengetik sebuah pesan singkat, ringkas dan padat. Operasi cabut akar sudah dimulai. Laksanakan sesuai rencana.
Jari telunjuknya menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim. Sebuah balasan masuk beberapa detik kemudian, hanya berisi satu kata, siap. Reva meletakkan ponsel itu kembali, mematikan layarnya. Ia tahu bahwa memotong aliran uang hanyalah langkah pertama. Rencana lanjutannya akan memastikan bahwa mereka tidak hanya jatuh miskin, tetapi juga memahami arti dari konsekuensi. Setelah keluar dari ruang kerja rahasianya dan menguncinya kembali, Reva melanjutkan harinya seolah tidak ada peristiwa besar yang baru saja terjadi. Ia tidak mondar-mandir dengan cemas, tidak juga menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Sebaliknya, ia merasa lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Ia mengambil sebuah buku novel dari rak di ruang keluarga, menyeduh secangkir teh melati, dan duduk di sofa dekat jendela. Sinar matahari siang yang hangat menembus kaca, menerpa wajahnya yang kini terlihat damai. Ia membaca lembar demi lembar novelnya, benar-benar tenggelam dalam cerita. Pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh bayang-bayang hinaan atau rencana pembalasan. Keputusan telah dibuat, tindakan telah diambil. Kini, ia hanya perlu menunggu. Menunggu efek domino yang telah ia picu untuk berjalan dengan sendirinya. Sore harinya, ia menyibukkan diri dengan merawat tanaman-tanaman di teras rumahnya. Ia memindahkan beberapa pot, memangkas daun-daun yang kering, dan menyiraminya dengan penuh perhatian. Baginya, merawat tanaman adalah terapi. Melihat sesuatu tumbuh subur karena dirawat dengan baik memberinya kepuasan yang tulus. Berbeda sekali dengan merawat hubungan dengan keluarga iparnya, yang sebanyak apapun ia siram dengan kebaikan dan materi, balasannya hanyalah racun dan duri. Saat ia sedang asyik dengan tanamannya, ia mendengar suara mobil Haikal memasuki halaman. Haikal pulang kerja dengan wajah yang sedikit lelah. Ia mengendurkan dasinya begitu keluar dari mobil. Saat melihat Reva di teras, ia tersenyum. Biasanya, jika pagi harinya ada kunjungan dari ibu dan adiknya, ia akan pulang dan mendapati Reva murung atau pendiam. Ia harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghibur dan meyakinkan istrinya bahwa ia sangat berarti. Namun hari ini berbeda. Ia melihat Reva menyambutnya dengan senyum cerah yang tulus. Tidak ada jejak kesedihan di matanya. Tumben sekali sore-sore sudah segar begini. Biasanya kalau ada ibu sama Hani, kamu butuh waktu seharian untuk mengisi energi lagi, kata Haikal sambil memeluk istrinya. Mungkin aku sudah kebal, Mas, jawab Reva ringan, sambil mengambil alih tas kerja suaminya. Ayo masuk, aku sudah siapkan air hangat untuk kamu mandi. Setelah itu kita makan malam, aku masak sup iga kesukaanmu. Haikal menatap istrinya dengan heran. Reva terlihat berbeda. Bukan hanya ceria, tetapi ada aura kepercayaan diri yang baru di sekelilingnya. Ia tidak banyak bertanya, menganggap mungkin istrinya akhirnya benar-benar berhasil mengabaikan ucapan-ucapan keluarganya. Ia merasa lega. Malam itu, mereka makan malam dengan suasana yang sangat menyenangkan. Mereka mengobrol tentang pekerjaan Haikal, tentang rencana liburan akhir tahun, dan hal-hal ringan lainnya. Reva menjadi pendengar yang baik seperti biasa, namun sesekali ia melontarkan pendapat yang cerdas dan berwawasan luas tentang topik yang dibicarakan Haikal, membuat suaminya semakin terkesan. Di belahan kota yang lain, di dalam sebuah pusat perbelanjaan yang mewah, Hani sedang mengalami kekesalan pertamanya. Ia baru saja memilih sebuah tas tangan edisi terbaru yang harganya mencapai belasan juta rupiah. Dengan angkuh, ia menyodorkan kartu kreditnya kepada kasir. Beberapa detik kemudian, sang kasir mengembalikan kartunya dengan ekspresi menyesal. Maaf, Mbak, kartunya ditolak. Hani mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi, mungkin jaringannya sedang error. Kasir itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Masih tidak bisa, Mbak. Tulisannya, transaksi ditolak. Wajah Hani mulai memerah karena malu. Beberapa orang di antrean belakangnya mulai berbisik-bisik. Dengan kesal, ia merebut kembali kartunya. Pasti mesin kalian yang rusak. Hardiknya sebelum berjalan cepat meninggalkan toko itu. Ia mencoba membeli minuman di sebuah kafe dengan kartu yang sama. Ditolak lagi. Kepanikan ringan mulai menjalari dirinya. Ia mencoba menelepon ibunya, Ibu Yani, yang sedang berada di sebuah acara arisan bersama teman-teman sosialitanya. Halo, Bu. Kartu kreditku tidak bisa dipakai. Ditolak terus dari tadi. Seru Hani di telepon. Mungkin sudah mencapai limit. Kamu boros sekali, jawab Ibu Yani acuh tak acuh. Ibu juga tadi mau bayar iuran arisan pakai kartu, ditolak juga. Nanti biar kakakmu yang urus. Jangan ganggu ibu, lagi sibuk. Ibu Yani menutup teleponnya. Ia tidak terlalu khawatir. Menganggap itu hanya masalah teknis kecil yang bisa diselesaikan Haikal. Namun,
Perasaan tidak enak mulai muncul saat beberapa temannya menyindirnya karena membayar arisan dengan uang tunai, bukan dengan kartu kredit seperti biasanya. Malam harinya, saat Reva dan Haikal sedang santai menonton televisi, ponsel Haikal berdering. Nama Hani tertera di layar. Haikal mengangkatnya dengan malas. Ada apa, Han? Mas, kartuku kenapa ini? Dari sore tidak bisa dipakai. Aku mau belanja online juga gagal terus pembayarannya. Ini memalukan sekali, Mas. Rengek Hani dari seberang telepon. Haikal menghela napas. Mas juga tidak tahu. Mungkin ada masalah di bank. Besok pagi Mas coba telepon banknya. Sudah ya, Mas lagi sibuk. Haikal menutup telepon sebelum Hani sempat merengek lebih panjang. Ia menoleh pada Reva yang duduk di sampingnya, yang tampak fokus pada acara televisi. Hani, kartu kreditnya ditolak katanya. Aneh, ujar Haikal sekadar memberitahu. Reva hanya mengangkat bahu. Mungkin sudah limit, Mas. Bulan ini kan dia sering sekali belanja. Jawabnya dengan nada datar. Jawaban yang sangat logis dan tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Haikal setuju dengan pendapat itu. Ia meraih ponselnya lagi, hendak memeriksa beberapa email pekerjaan yang belum sempat ia baca. Saat membuka kotak masuknya, ia melihat sebuah email dengan subjek yang agak aneh dari sebuah lembaga keuangan. Pemberitahuan penarikan aset. Ia tidak mengenal nama pengirimnya dan mengira itu hanyalah spam atau email salah kirim. Tanpa membukanya, ia langsung menghapus email tersebut. Sebuah keputusan kecil yang akan sangat ia sesali nanti. Malam itu, Haikal tidur dengan nyenyak di samping istrinya, merasa tenang karena rumah tangganya terasa damai. Ia tidak tahu bahwa kedamaian itu adalah kedamaian semu, sebuah ketenangan sebelum badai besar datang menerjang. Dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa sumber badai itu adalah wanita yang sedang tidur pulas di sebelahnya, wanita yang terlihat begitu lembut dan rapuh. Namun kini telah berubah menjadi sutradara dari sebuah drama kejatuhan yang paling menyakitkan. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa, namun suasana di rumah Ibu Yani dan Hani jauh dari kata normal. Rasa kesal karena kartu yang diblokir semalam telah berkembang menjadi kecemasan yang nyata. Pagi itu, Hani mencoba memesan sarapan melalui aplikasi online, namun semua metode pembayaran digital yang terhubung dengan rekeningnya gagal total. Ibu Yani, yang mencoba membayar tagihan listrik di minimarket dekat rumah, harus menelan malu saat kasir mengatakan saldonya tidak mencukupi. Mereka terpaksa membongkar celengan darurat, hanya untuk membeli beberapa bungkus bubur ayam. Keangkuhan mereka mulai terkikis oleh kenyataan pahit bahwa mereka tidak punya uang. Sepanjang pagi hingga siang, mereka berulang kali mencoba menghubungi Haikal. Namun panggilannya selalu masuk ke kotak suara atau ditolak. Haikal sedang berada di tengah rapat penting yang tidak bisa ia tinggalkan. Bagi Ibu Yani dan Hani, ini adalah bukti bahwa Haikal sengaja mengabaikan mereka. Mereka duduk di sofa ruang keluarga yang empuk, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa hampa, sambil menyusun berbagai teori konspirasi. Mereka menyalahkan pihak bank yang tidak kompeten, menyalahkan pemerintah, bahkan menuduh ada orang iri yang sengaja menggunakan ilmu hitam untuk membuat mereka sial. Tidak sekalipun terlintas di benak mereka bahwa sumber masalahnya jauh lebih dekat dari yang mereka duga. Keyakinan bahwa Haikal akan datang sebagai pahlawan dan membereskan segalanya membuat mereka hanya bisa menunggu dengan gusar. Senja mulai turun, mengubah warna langit menjadi jingga keunguan. Ibu Yani dan Hani memutuskan untuk menghibur diri dengan menonton sinetron favorit mereka di televisi layar datar berukuran 70 inci yang tergantung di dinding. Suara aktor dan aktris yang berdialog dengan dramatis mengisi keheningan rumah. Hani menyandarkan kepalanya di sofa sambil menggeser-geser layar ponselnya yang baterainya tinggal 15%, mencari hiburan di media sosial. Ibu Yani sibuk mengomentari alur cerita sinetron yang menurutnya tidak masuk akal. Sebuah adegan kehidupan normal yang rapuh, yang akan segera hancur berkeping-keping. Tepat saat adegan puncak sinetron berlangsung, lampu gantung kristal di atas mereka berkedip sekali. Lalu 2 kali. Sebelum mereka sempat mengumpat, seluruh ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Televisi mati. Pendingin ruangan berhenti berembus. Hanya cahaya dari layar ponsel Hani yang tersisa, menerangi wajah mereka yang terkejut. Yah, mati lampu lagi. Selalu saja begini kalau sedang seru-serunya. Keluh Hani, suaranya terdengar kesal. Coba lihat keluar, tetangga mati juga atau tidak, perintah Ibu Yani. Hani beranjak dari sofa, meraba-raba jalan menuju jendela besar yang menghadap ke jalan. Ia menyingkap gorden tebalnya. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Di luar, dunia terang benderang. Lampu jalan menyala, dan setiap rumah di seberang jalan memancarkan cahaya hangat dari jendela-jendela mereka. Hanya rumah mereka.
Hanya rumah mereka satu-satunya yang gelap gulita, seperti sebuah lubang hitam di tengah lautan cahaya. Ini bukan pemadaman listrik umum. Bu, cuma rumah kita yang mati lampunya, lapor Hani, suaranya bergetar. Ibu Yani segera menyusulnya ke jendela. Perasaan tidak enak yang sedari pagi ia rasakan kini berubah menjadi benih-benih kepanikan. Mungkin ada korsleting. Coba nyalakan air, ibu mau cuci muka, katanya, mencoba terdengar tenang. Hani berjalan ke dapur yang gelap, mencari keran wastafel dengan tangannya. Ia memutar keran itu. Tidak ada suara air mengalir. Hanya ada suara desis pelan, lalu hening. Keran itu kering. Bu, airnya juga mati, teriak Hani, kepanikannya kini tak bisa ditutupi lagi. Kegelapan dan keheningan di dalam rumah terasa begitu menekan. Mereka hanya bisa berdiri terpaku di tengah ruang keluarga, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, keheningan itu dipecahkan oleh suara mesin diesel yang berat dari luar, diikuti oleh suara rem berdecit yang memekakan telinga. Mereka berdua bergegas kembali ke jendela, jantung mereka berdegup kencang. Di bawah temaram lampu jalan, sebuah pemandangan mengerikan tersaji di depan mata mereka. Sebuah mobil derek besar sedang memundurkan lengannya, bersiap untuk mengait mobil sedan mewah milik Hani yang terparkir di depan rumah. Bersamaan dengan itu, beberapa orang pria berbadan tegap yang mengenakan seragam biru tua turun dari sebuah mobil lain. Mereka berjalan dengan langkah pasti menuju gerbang rumah mereka. Salah satu dari mereka membawa sebuah map dan kertas besar yang digulung. Pria itu mengetuk gerbang besi dengan keras, suaranya terdengar seperti ketukan palu hakim. Permisi. Sesuai surat perintah, kami dari perusahaan pembiayaan akan melakukan penarikan unit kendaraan karena tunggakan pembayaran, teriak pria itu dengan suara lantang. Jendela-jendela rumah tetangga mulai terbuka. Beberapa orang keluar ke teras mereka, ingin tahu sumber keributan. Ibu Yani dan Hani hanya bisa berdiri membeku di balik gorden, terlalu takut untuk menunjukkan diri. Mereka melihat dengan ngeri saat petugas membuka paksa pintu mobil Hani, dan mobil itu perlahan diangkat oleh derek. Pada saat yang sama, petugas lain menempelkan sebuah stiker segel berwarna merah menyala di daun gerbang mereka. Di bawah cahaya lampu jalan, tulisan di stiker itu terbaca dengan sangat jelas. Aset ini disegel karena gagal bayar. Ponsel-ponsel tetangga terangkat. Blitz kamera mulai menyala. Bisik-bisik dan tawa tertahan terdengar dari seberang jalan. Kejatuhan mereka tidak terjadi diam-diam. Kejatuhan mereka disiarkan langsung, menjadi tontonan gratis bagi semua orang yang selama ini iri atau tidak suka dengan kesombongan mereka. Dalam sekejap, status sosial yang mereka banggakan hancur lebur menjadi debu. Mobil derek itu perlahan pergi, membawa serta harga diri dan keangkuhan Hani. Para petugas pun menyusul pergi, meninggalkan segel merah menyala sebagai monumen abadi dari rasa malu mereka. Ibu Yani dan Hani hanya bisa terduduk lemas di lantai yang dingin dan gelap. Rumah mewah itu kini terasa seperti penjara. Penjara yang gelap, sunyi, dan penuh dengan gema hinaan dari dunia luar. Kepanikan telah mencapai puncaknya, berubah menjadi histeria yang tak terkendali. Di dalam kegelapan rumah mereka, Ibu Yani dan Hani saling menyalahkan sambil menangis terseduh-seduh. Suara mereka melengking, memantul di dinding-dinding kosong, menciptakan simfoni keputusasaan. Baterai ponsel Hani tinggal 2% saat ia akhirnya berhasil menghubungi nomor Haikal. Panggilan itu langsung diangkat. Mas Haikal, tolong kami, Mas. Hani berteriak sekuat tenaga ke telepon, suaranya serak karena menangis. Di ujung telepon yang lain, Haikal sedang menikmati secangkir kopi bersama Reva di ruang keluarga mereka yang tenang. Mereka baru saja menyelesaikan makan malam yang lezat. Suara teriakan Hani yang tiba-tiba memecahkan kedamaian itu, membuat Haikal tersentak kaget. Ia segera menjauhkan ponsel dari telinganya. Hani, ada apa ini? Kenapa kamu teriak-teriak? Tanya Haikal, mencoba menenangkan adiknya. Rumah kita gelap, Mas. Listrik mati, air mati. Mobilku diambil orang. Di depan rumah disegel. Mereka bilang kita tidak bayar. Ini pasti ada yang mau jahat sama kita. Mas, tolong kami. Rentetan kalimat panik itu keluar dari mulut Hani tanpa jeda. Ibu Yani merebut telepon dari tangan Hani. Haikal, ini kamu bagaimana? Kenapa bisa begini? Kamu membiarkan ibu dan adikmu dipermalukan seperti ini. Semua tetangga melihat kami, Kal. Mereka menertawakan kami. Cepat ke sini sekarang. Selesaikan semua ini. Amuk Ibu Yani, isak tangisnya bercampur dengan amarah. Haikal berdiri dari sofanya, wajahnya pucat pasi. Ia tidak mengerti setengah dari apa yang ibunya katakan. Rumah disegel, mobil ditarik, itu terdengar seperti adegan dalam sinetron,
bukan sesuatu yang bisa terjadi pada keluarganya. Reva, yang duduk di seberangnya, menatapnya dengan ekspresi tenang. Ketenangan yang entah mengapa terasa janggal di tengah badai kepanikan ini. Tenang dulu, Bu. Coba jelaskan pelan-pelan. Apa maksudnya disegel? Haikal mencoba berpikir jernih, namun pikirannya kosong. Tidak ada waktu untuk jelaskan. Cepat kemari sekarang juga. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Baterai ponsel Hani sudah habis. Haikal menatap layar ponselnya yang kini kembali hening dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah Reva, matanya memancarkan kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. Vea, kamu dengar itu tadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan besar. Aku harus ke sana sekarang. Haikal meraih kunci mobilnya di atas meja. Namun, sebelum ia sempat melangkah, suara Reva menghentikannya. Suara itu tidak panik, tidak juga cemas. Suara itu datar, tenang, dan penuh dengan otoritas yang belum pernah Haikal dengar sebelumnya. Duduk, Mas. Haikal berhenti. Ia berbalik menatap istrinya. Reva masih duduk dengan postur yang sama, namun sorot matanya telah berubah. Ada kedalaman di sana, sebuah kekuatan yang tersembunyi, yang kini mulai menampakkan dirinya. Duduk? Reva, kamu tidak mengerti. Ibu dan Hani dalam masalah besar. Seru Haikal, frustrasinya memuncak. Aku mengerti lebih dari yang kamu kira, sahut Reva pelan. Ia lalu berdiri. Percuma kamu ke sana sekarang. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan apa-apa. Tidak ada yang salah. Semua yang terjadi malam ini sudah seharusnya terjadi. Haikal tertegun. Apa maksudmu? Kamu bicara apa? Reva tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia berjalan melewati Haikal yang masih mematung karena bingung. Ada yang ingin aku tunjukkan padamu, Mas, katanya sambil terus berjalan menuju lorong di lantai atas. Di ruang kerjaku. Ruang kerja? Haikal mengerutkan kening. Sejak kapan Reva punya ruang kerja? Yang ada di ujung lorong itu, hanyalah gudang tempat mereka menyimpan barang bekas. Perasaan aneh mulai menyelimuti Haikal. Ia mengikuti langkah kaki istrinya dalam diam. Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat, syarat dengan pertanyaan dan firasat buruk. Setiap langkah yang mereka ambil di lorong itu, terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan kebenaran. Mereka berhenti di depan pintu kayu berwarna gelap yang selalu terkunci. Pintu gudang. Haikal hendak bertanya untuk apa mereka ke sini, tetapi ia urung melakukannya saat melihat Reva mengeluarkan sebuah kartu tipis entah dari mana. Reva menempelkan kartu itu ke sisi kusen, dan sebuah bunyi klik pelan terdengar. Bunyi yang seharusnya tidak ada pada sebuah pintu gudang tua. Dengan gerakan mantap, Reva mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Haikal mengintip dari balik bahu istrinya, dan seketika itu juga napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya melebar tak percaya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ruangan di hadapannya bukanlah gudang berdebu yang ia bayangkan. Ruangan itu adalah sebuah pusat komando. 3 monitor besar menyala, menampilkan deretan angka dan grafik yang tidak ia mengerti. Sebuah komputer canggih berdengung pelan. Rak-rak buku berisi literatur bisnis kelas berat berdiri dengan megah. Di tengah semua itu, istrinya, Reva, wanita yang ia kenal sebagai ibu rumah tangga yang lembut dan sederhana, berdiri dengan punggung tegak seolah ia adalah ratu di kerajaannya. Dunia Haikal seakan dijungkir balikan dalam 1 detik. Wanita yang tidur di sampingnya setiap malam, wanita yang memasak untuknya setiap hari, ternyata adalah orang asing yang sama sekali tidak ia kenal. Haikal berdiri terpaku di ambang pintu, dunianya yang selama ini ia kenal luruh menjadi kepingan-kepingan realitas yang membingungkan. Udara di dalam ruangan itu terasa berbeda, lebih dingin dan lebih padat. Aroma khas ruangan berpendingin udara bercampur dengan wangi kertas dari buku-buku yang tersusun rapi, sebuah aroma yang sama sekali tidak ia kenal. Matanya bergerak liar, mencoba memproses pemandangan yang mustahil di hadapannya. 3 monitor yang menampilkan grafik-grafik rumit itu terasa seperti pemandangan dari film fiksi ilmiah. Komputer yang berdengung pelan itu seolah menjadi jantung dari sebuah operasi rahasia. Dan di tengah semua itu, berdiri Reva, istrinya. Wanita yang setiap pagi membuatkannya kopi dengan takaran gula yang pas, yang selalu menyiapkan pakaian kerjanya, kini terlihat seperti orang lain. Pakaian rumah sederhana yang ia kenakan tanpa kontras dengan latar belakang teknologi canggih di sekelilingnya, menciptakan sebuah citra yang surreal. Reva, apa semua ini? Haikal akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun hanya berupa bisikan serak. Tenggorokannya terasa kering. Reva menatapnya dengan sorot mata yang tenang,
Sebuah ketenangan yang menakutkan. Ini ruang kerjaku, Mas. Dan ini adalah pekerjaanku. Ia melangkah ke samping, memberinya jalan untuk masuk. Masuklah. Ada banyak hal yang harus aku jelaskan. Dengan langkah ragu, Haikal masuk ke dalam ruangan itu. Kakinya terasa berat seolah menempel di lantai. Ia merasa seperti seorang penyusup di dalam rumahnya sendiri. Reva menarik sebuah kursi lain dan meletakkannya di samping kursi kerjanya. Duduklah, Mas. Haikal menurut seperti robot. Pikirannya masih berputar-putar, mencoba mencari penjelasan logis. Apakah Reva bekerja untuk seseorang? Apakah ia terlibat dalam sesuatu yang berbahaya? Ribuan pertanyaan berkecamuk di benaknya. Reva duduk di kursi komandonya dan memutar salah satu monitor ke arah Haikal. Selama ini, Mas mengira aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Itu tidak sepenuhnya salah. Aku memang menjalankan peranku sebagai istri dan mengurus rumah. Tapi di sela-sela waktu itu, aku juga bekerja. Dengan beberapa klik cepat, layar di hadapan Haikal berubah. Kini layar itu menampilkan dashboard sebuah toko online besar yang menjual produk kerajinan tangan premium. Angka penjualan yang tertera di sana membuat mata Haikal melebar. Angka itu jauh melampaui gaji tahunannya. Ini tokomu? Salah satunya, jawab Reva datar. Ia membuka jendela lain, menampilkan dua toko online lainnya yang bergerak di bidang fashion dan produk kecantikan. Keuntungannya bahkan lebih fantastis. Aku membangun ini dari nol sejak setahun setelah kita menikah. Aku menggunakan sedikit tabungan pribadiku sebagai modal awal. Haikal tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Reva, lalu kembali menatap layar. Otaknya mencoba mencerna informasi itu. Reva, istrinya yang pendiam, adalah seorang pebisnis online yang sangat sukses. Tapi bisnis online tidak mungkin bisa menghasilkan sebanyak ini. Gumam Haikal, masih dalam penyangkalan. Reva seolah sudah menduga pertanyaan itu. Ia beralih ke monitor kedua, yang menampilkan sebuah platform investasi saham internasional. Grafik-grafik hijau dan merah memenuhi layar. Bisnis hanya untuk pemasukan aktif. Mas, sumber utama kekayaan kita ada di sini. Ia menunjuk pada portofolio sahamnya. Aku belajar tentang pasar modal sejak kuliah. Aku terus mengasah kemampuanku, menganalisis tren, dan melakukan investasi jangka panjang. Sebagian besar keuntungan dari bisnis aku putar kembali di sini. Ia kemudian membuka monitor ketiga, dan inilah pukulan yang benar-benar meruntuhkan dunia Haikal. Di layar itu, terpampang sebuah spreadsheet yang sangat detail, terbagi menjadi beberapa kolom. Judul kolom pertama adalah pemasukan gaji Haikal. Di bawahnya tercantum angka gajinya setiap bulan. Kolom kedua berjudul, pemasukan pasif Reva, angkanya bervariasi setiap bulan, namun selalu puluhan kali lipat lebih besar dari gaji Haikal. Ini adalah catatan keuangan keluarga kita selama 5 tahun terakhir. Mas, jelas Reva, suaranya tetap tenang namun setiap katanya terasa seperti tamparan bagi Haikal. Di kolom ini, ia menunjuk rincian pengeluaran, adalah semua kebutuhan rumah tangga kita. Tagihan listrik, air, internet, belanja bulanan, biaya perawatan mobil. Seperti yang Mas lihat, gajimu cukup untuk menutupi semua ini. Kita bisa hidup sederhana dan nyaman dengan gajimu. Jari telunjuk Reva kemudian bergeser ke kolom di sebelahnya, sebuah kolom yang diberi warna merah. Judulnya, pengeluaran keluarga eksternal. Di bawahnya, tertera daftar panjang yang membuat perut Haikal mulas. Cicilan KPR rumah Ibu Yani, cicilan mobil Hani, transfer bulanan Ibu Yani, transfer bulanan Hani, pembayaran tagihan kartu kredit suplemen Ibu Yani, pembayaran tagihan kartu kredit suplemen Hani, biaya liburan keluarga ke Bali, biaya renovasi rumah Ibu Yani. Setiap transaksi tercatat dengan tanggal dan jumlah yang presisi. Total angka di bagian bawah kolom itu begitu besar, hingga membuat Haikal merasa pusing. Semua yang ada di kolom merah ini, lanjut Reva, suaranya sedikit bergetar untuk pertama kalinya, semua kemewahan yang dinikmati oleh ibu dan adikmu, rumah yang mereka tinggali, mobil yang Hani pakai untuk pamer, liburan mereka, tas-tas mahal mereka, semuanya berasal dari sini. Jari Reva menunjuk kolom, pemasukan pasif Reva. Bukan dari kamu, Mas, tapi dariku. Hening. Satu-satunya suara di ruangan itu adalah dengung pelan komputer dan deru napas Haikal yang memburu. Kebenaran itu menghantamnya seperti sebuah kereta barang. Rasa kagetnya perlahan berubah menjadi perasaan malu yang luar biasa. Ia, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, ternyata telah gagal total. Ia merasa seperti seorang penipu.
Ia membiarkan keluarganya menghina istrinya karena tidak bekerja, padahal kenyataannya, wanita yang dihina itulah yang menjadi pondasi dari segala kemewahan yang mereka nikmati. Kenapa, Fea? Bisik Haikal, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya menatap Reva dengan tatapan terluka. Kenapa kamu sembunyikan semua ini dariku? Reva akhirnya memutar kursinya untuk berhadapan penuh dengan suaminya. Matanya yang tadinya dingin kini mulai berkaca-kaca. Karena aku mencintaimu, Mas. Awalnya, aku hanya ingin membantu keuangan kita tanpa menyakiti harga dirimu sebagai seorang suami. Aku tahu betapa pentingnya bagimu untuk merasa bisa menafkahi keluarga. Lalu, saat Ibu dan Hani mulai meminta lebih banyak, aku pikir dengan memberi mereka apa yang mereka mau, mereka akan mulai menghargaiku. Aku pikir aku bisa membeli rasa hormat mereka. Tapi aku salah. Semakin banyak aku memberi, semakin mereka serakah, dan semakin mereka merendahkanku. Air mata akhirnya menetes di pipi Reva. Tahukah kamu betapa sakitnya, Mas? Setiap hari aku bekerja keras di ruangan ini, memutar otak hingga larut malam. Lalu paginya aku harus memasang senyum saat mereka datang dan menghinaku sebagai benalu yang hanya menghabiskan uangmu. Uang yang sebenarnya adalah hasil kerja kerasku sendiri. Haikal hanya bisa menunduk. Rasa bersalah menghimpit dadanya hingga sesak. Ia teringat setiap kali ia meminta Reva untuk bersabar, setiap kali ia menganggap remeh keluhan istrinya. Ia merasa menjadi pria paling bodoh di dunia. Melihat suaminya yang hancur, Reva menghela napas panjang, menghapus air matanya. Ia tahu ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan untuk membuat Haikal benar-benar mengerti. Untuk membuat Haikal sadar bahwa ini bukan sekadar masalah uang atau kesalahpahaman, melainkan masalah kebencian yang murni. Aku tahu ini sulit dipercaya, Mas. Mungkin kamu masih berpikir kalau ucapan mereka hanya sekadar candaan yang kelewatan, kata Reva. Ia kemudian meraih mouse dan mengklik sebuah file audio di komputernya. Dengarkan ini. Ini adalah rekaman dari pagi tadi. Dari speaker berkualitas tinggi yang terpasang di sudut ruangan, terdengar suara yang sangat jernih. Suara denting piring. Lalu suara Ibu Yani. Pintar sekali kamu masak, Fea. Memang paling cocok di dapur saja. Disusul suara tawa Hani. Kasihannya, sekolah tinggi-tinggi akhirnya jadi pelayan di rumah sendiri. Haikal mengangkat kepalanya, matanya membelalak ngeri. Rekaman itu terus berlanjut, memutar ulang setiap hinaan, setiap cemoohan, setiap tawa yang merendahkan. Puncaknya adalah saat suara Ibu Yani terdengar jelas dan tajam. Kamu itu hanya benalu yang beruntung menempel di pohon yang tepat. Makanya, jangan banyak tingkah. Tahu diri saja dengan posisimu sebagai babu di rumah ini. Rekaman itu berhenti. Keheningan yang mengikuti terasa 1000 kali lebih berat dari sebelumnya. Haikal duduk mematung, wajahnya pucat seperti mayat. Ia baru saja dipaksa untuk mendengar kebusukan keluarganya sendiri, tanpa filter, tanpa bisa lagi menyangkalnya. Kebenaran itu kini telanjang di hadapannya, brutal dan tak terbantahkan. Keheningan pasca rekaman itu berakhir terasa memekakan telinga. Haikal tidak bergerak. Matanya menatap kosong ke arah monitor yang kini gelap. Namun pikirannya terus memutar ulang suara tawa dan hinaan ibunya sendiri. Setiap kata dalam rekaman itu terasa seperti belati yang mengiris-iris hatinya, bukan karena ditujukan pada Reva, tetapi karena ia menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi tuli dan buta secara sukarela. Ia membiarkan racun itu menyebar di dalam rumahnya, menggerogoti mental wanita yang paling ia cintai, dan ia hanya diam. Rasa malu, marah pada dirinya sendiri, dan penyesalan yang mendalam bergejolak di dalam dirinya, menciptakan badai emosi yang dahsyat. Perlahan, ia mengangkat kepalanya dan menatap Reva. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat istrinya, tetapi ia benar-benar melihatnya. Ia melihat kekuatan di balik kelembutan, melihat ketabahan di balik kesabaran, dan melihat luka yang dalam di balik senyum yang selalu Reva tunjukkan. Wajah yang begitu ia kenal kini tampak berbeda, diselimuti oleh aura keagungan yang selama ini tersembunyi. Haikal beranjak dari kursinya, lalu berlutut di hadapan Reva. Tindakan itu begitu tiba-tiba hingga membuat Reva terkejut. Haikal meraih kedua tangan istrinya, menggenggamnya dengan erat. "Maafkan aku, Reva," bisiknya, suaranya pecah. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh. "Maafkan aku. Aku suami yang tidak berguna. Aku buta. Aku membiarkanmu menanggung semua ini sendirian. Aku membiarkanmu dilukai oleh keluargaku sendiri di bawah atap rumah kita. Maafkan aku karena tidak pernah benar-benar melindungimu. Maafkan aku." Ia menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya di pangkuan Reva. Isak tangisnya yang tertahan kini pecah. Reva, yang tadinya tegar,
ikut menangis melihat suaminya yang hancur. Ia mengusap rambut Haikal dengan lembut. Di tengah tangis mereka, ada sesuatu yang luruh, yaitu dinding pemisah yang selama ini ada di antara mereka. Malam itu, mereka tidak hanya berbagi kebenaran, tetapi juga berbagi luka dan penyesalan. Mereka menjadi satu tim. Setelah emosi mereka mereda, Haikal bangkit dan duduk kembali di kursinya. Wajahnya masih sembab, namun matanya memancarkan tekad yang baru. Tekad seorang pria yang telah menemukan kembali harga dirinya. Kamu sudah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan sejak lama, Fea, katanya dengan suara tegas. Kamu sudah menghentikan semua aliran dana itu, kan? Bagus. Jangan pernah nyalakan lagi. Sekarang, biarkan aku yang menyelesaikan sisanya. Ini bukan lagi pertarunganmu sendirian. Ini pertarungan kita. Keesokan paginya, seperti yang sudah bisa diduga, sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah mereka. Dari dalamnya, keluar Ibu Yani dan Hani. Penampilan mereka jauh dari kata glamor. Wajah mereka kuyu karena kurang tidur, rambut mereka sedikit berantakan, dan pakaian yang mereka kenakan terlihat kusut. Mereka pasti menghabiskan malam di rumah kerabat yang tidak terlalu nyaman. Namun, ekspresi di wajah mereka bukanlah penyesalan, melainkan amarah yang tertahan. Mereka berjalan cepat menuju pintu, siap untuk melancarkan serangan. Hani menekan bel dengan brutal, berulang kali. Di dalam rumah, Haikal sudah siap. Ia meminta Reva untuk tetap di ruang tengah. Biar aku yang hadapi, katanya mantap. Haikal membuka pintu. Wajahnya tenang dan dingin. Pemandangan ini mengejutkan Ibu Yani dan Hani, yang mengira akan disambut oleh putranya yang panik dan penurut. Haikal, akhirnya kamu buka pintu juga. Cepat urus istrimu itu. Dia pasti sudah berbuat macam-macam. Kenapa semua fasilitas kami dicabut? Apa yang sudah dia katakan padamu? Sembur Ibu Yani tanpa basa-basi. Iya, Mas. Ini pasti gara-gara Mbak Reva. Dia itu iri sama aku. Dia mau kita menderita, timpal Hani dengan nada dramatis. Haikal hanya diam, membiarkan mereka mengeluarkan semua amarah dan tuduhan mereka. Ia mendengarkan dengan sabar, ekspresinya tidak berubah. Ketenangannya justru membuat ibu dan adiknya semakin frustrasi. Setelah rentetan makian mereka mereda, barulah Haikal angkat bicara. Sudah selesai? Tanyanya dengan suara rendah. Sekarang giliran aku yang bicara. Ia menatap lurus ke mata ibunya. Pertama, Reva tidak melakukan apa-apa selain mengatakan yang sebenarnya. Kedua, semua fasilitas kalian dicabut bukan olehku, tapi oleh pemiliknya yang sah. Yaitu istriku, Reva. Ibu Yani dan Hani tertawa sinis. Pemilik? Jangan mengada-ada kamu, Kal. Dia itu tidak punya apa-apa. Disitulah kalian salah, Bu, kata Haikal. Rumah yang ibu tinggali, mobil yang Hani pakai, uang belanja yang kalian hamburkan setiap bulan, semuanya bukan dari gajiku. Gajiku hanya cukup untuk hidup sederhana. Semua kemewahan itu berasal dari hasil kerja keras Reva. Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong. Wajah Ibu Yani dan Hani berubah pucat. Mereka saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Dan selama istriku memberikan segalanya untuk kalian, lanjut Haikal, suaranya mulai bergetar karena amarah yang ditahan, apa yang kalian berikan padanya sebagai balasan? Hinaan. Cacian. Kalian menyebutnya babu. Kalian menyebutnya benalu. Di rumahnya sendiri. Sambil memakan makanan yang ia masak untuk kalian. Haikal melangkah maju satu langkah, membuat posisi berdirinya seperti sebuah benteng yang melindungi apapun yang ada di belakangnya. Aku sudah gagal menjadi suami karena membiarkan semua itu terjadi. Tapi aku tidak akan gagal lagi. Mulai hari ini, pintu rumah ini tertutup untuk kalian. Semua fasilitas yang kalian nikmati sudah berhenti. ATM hidup kalian sudah mati. Ibu Yani mencoba menerobos masuk. Matanya nyalang. Haikal, aku ini ibumu. Berani kamu bicara seperti itu padaku? Haikal menahan pintu dengan tubuhnya, tidak bergeming. Justru karena ibu adalah ibuku, aku masih memberimu kesempatan. Pergilah. Belajarlah hidup mandiri. Dan jangan pernah kembali ke sini lagi, sampai kalian bisa datang untuk meminta maaf dengan tulus kepada istriku. Bukan karena uangnya, tapi karena kalian telah menyakiti hatinya. Dengan kalimat itu, Haikal menutup pintu dengan pelan namun tegas, tepat di hadapan wajah ibu dan adiknya yang syok dan tidak bisa berkata-kata. Ia mengunci pintu. Kemudian, ia berbalik dan bersandar di daun pintu, menghela napas panjang seolah baru saja menyelesaikan perang terberat dalam hidupnya. Ia melihat Reva berdiri di ujung lorong,
menatapnya dengan mata berkaca-kaca penuh haru dan bangga. Haikal berjalan menghampirinya, meraihnya ke dalam pelukan. Untuk pertama kalinya, Reva merasa benar-benar aman. Ia tidak lagi berlindung di balik kekayaan rahasianya, tetapi berlindung di dalam dekapan suaminya, tembok terkokoh yang pernah ia miliki. Pintu kayu yang tertutup rapat itu terasa seperti dinding pengadilan yang baru saja menjatuhkan vonis. Di teras rumah yang tadinya menjadi panggung kesombongan mereka, Ibu Yani dan Hani berdiri membeku. Syok, tak percaya, dan amarah bercampur aduk menjadi satu ekspresi aneh di wajah mereka. Anak dan kakak yang selama ini bisa mereka kendalikan seperti boneka tali, kini telah memotong talinya dan berbalik melawan mereka. Rasa malu karena ditolak mentah-mentah membakar pipi mereka, jauh lebih panas dari sengatan matahari pagi. Mereka mencoba berteriak, menggedor pintu sekali lagi, namun dari dalam hanya ada keheningan. Rumah itu telah menjadi benteng yang tak bisa mereka tembus. Sadar bahwa mereka hanya akan membuat tontonan yang lebih memalukan bagi para tetangga, mereka akhirnya pergi dengan langkah gontai, memesan taksi dengan sisa uang tunai terakhir mereka. Tujuan pertama mereka adalah rumah teman-teman arisan Ibu Yani, berharap bisa mendapat simpati dan tumpangan sementara. Namun, berita buruk menyebar lebih cepat daripada api. Kisah tentang rumah yang disegel dan mobil yang ditarik sudah menjadi topik hangat di grup percakapan mereka. Saat Ibu Yani menelepon, teman-temannya mendadak sibuk atau mengaku sedang di luar kota. Pintu-pintu yang dulu selalu terbuka lebar untuknya, kini tertutup rapat. Mereka yang dulu memujinya, kini menjadikannya bahan gunjingan. Dalam sekejap, Ibu Yani dan Hani menjadi paria di lingkaran sosial yang dulu mereka kuasai. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menumpang di rumah seorang kerabat jauh, seorang sepupu Ibu Yani yang tinggal di pinggiran kota. Seorang kerabat yang dulu sering mereka pandang sebelah mata karena hidupnya yang sederhana. Dengan terpaksa, mereka datang ke sana, menelan ludah dan gengsi mereka sendiri. Mereka diterima, namun bukan dengan tangan terbuka. Mereka diberi sebuah kamar kecil yang pengap di dekat dapur, dan setiap hari mereka harus mendengarkan sindiran halus dari sang empunya rumah. Wah, tumben sekarang makannya pakai telur dadar. Biasanya kan makan steak di restoran. Atau, maaf ya, di sini tidak ada pendingin ruangan, adanya kipas angin butut. Setiap kalimat itu adalah gema dari kesombongan mereka sendiri di masa lalu, kini berbalik menghantui mereka. Kenyataan memaksa mereka untuk melakukan hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bekerja. Hani, dengan egonya yang setinggi langit dan tanpa pengalaman kerja apapun, mencoba melamar pekerjaan sebagai resepsionis atau staf administrasi di beberapa kantor. Namun, sikapnya yang manja dan jawabannya yang tidak profesional saat wawancara membuatnya selalu ditolak. Ia tidak terbiasa diperintah, tidak terbiasa mengikuti aturan. Setelah berminggu-minggu gagal, dengan perut yang semakin sering keroncongan, ia terpaksa menerima pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia berakhir menjadi seorang pelayan di sebuah kedai kopi yang ramai. Pekerjaan itu adalah neraka baginya. Ia harus memakai seragam, tersenyum pada pelanggan yang rewel, dan membersihkan meja yang kotor. Beberapa kali, ia bertemu dengan kenalan lamanya yang datang sebagai pelanggan. Mereka menatapnya dengan campuran iba dan cemooh. Hani harus menahan air mata dan rasa malu saat menyajikan kopi pesanan mereka. Gaji yang ia terima hanya cukup untuk bertahan hidup dari hari ke hari, tak ada sisa untuk membeli bedak mahal apalagi tas bermerek. Wajahnya yang dulu terawat kini mulai kusam karena kelelahan dan stres. Sementara itu, Ibu Yani, yang merasa terlalu tua dan terhormat untuk bekerja sebagai pesuruh, mencoba peruntungannya dengan menjual kue kering dari rumah. Ironisnya, ia meniru ide yang dulu sering ia gunakan untuk menyindir Reva. Namun, ia tidak memiliki ketelatenan dan kesabaran seperti menantunya. Kue buatannya seringkali gosong atau bantat. Ia mencoba menjualnya secara online, namun ia tidak mengerti cara mempromosikannya. Gengsinya yang tinggi juga membuatnya memasang harga yang tidak masuk akal. Dalam sebulan, ia hanya berhasil menjual beberapa toples. Keuntungannya bahkan tidak cukup untuk membeli bahan baku berikutnya. Kegagalan itu membuatnya semakin frustrasi dan pahit. Beberapa bulan berlalu dalam penderitaan dan penyesalan yang tak terucap. Suatu malam, didorong oleh keputusasaan, Ibu Yani memainkan kartu terakhirnya. Ia menelepon Haikal dari telepon umum, menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa ia jatuh sakit parah dan tidak punya uang untuk berobat. Ia berharap bisa membangkitkan rasa iba dan kewajiban Haikal sebagai seorang anak. Haikal, yang sedang duduk bersama Reva, mendengarkan cerita ibunya dengan hati yang berat. Reva, melihat pergulatan di wajah suaminya, menggenggam tangannya. Mereka tidak langsung percaya. Keesokan harinya,
Reva meminta seorang kenalannya yang berprofesi sebagai dokter untuk mengunjungi alamat kerabat mereka dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dari sebuah yayasan. Laporan yang kembali sore itu sudah bisa diduga. Ibu Yani hanya menderita flu biasa dan kelelahan, tidak ada penyakit parah seperti yang ia ceritakan. Malam itu, Haikal mengirimkan sebuah pesan singkat kepada ibunya. Pesan yang menjadi penutup dari segalanya. Bu, Haikal sudah tahu kondisi ibu yang sebenarnya. Uang ini, Haikal mentransfer sejumlah uang yang cukup untuk biaya berobat dan makan selama sebulan, adalah bantuan terakhir dari Haikal sebagai seorang anak. Setelah ini, tolong jangan hubungi kami lagi dengan kebohongan. Kepercayaan Haikal sudah habis. Semoga ibu dan Hani bisa belajar untuk hidup jujur dan mandiri. Pesan itu terkirim. Tidak ada balasan. Di rumah kerabatnya yang sempit, Ibu Yani menatap layar ponsel pinjamannya dengan tatapan kosong. Ia tidak hanya kehilangan kekayaannya, ia juga telah kehilangan putranya. Ia dan Hani kini benar-benar sendirian, terdampar di sebuah pulau yang mereka ciptakan sendiri dari keangkuhan dan kebohongan. Gema dari masa lalu mereka telah berubah menjadi jeruji penjara masa kini mereka. 2 tahun berlalu sejak hari yang mengubah segalanya. Langit di atas rumah Reva dan Haikal terasa lebih biru, udara terasa lebih segar. Kehidupan mereka telah berubah secara fundamental. Dibangun kembali di atas puing-puing kebohongan menjadi sebuah mahligai kejujuran dan kemitraan. Reva tidak lagi menyembunyikan dirinya. Dengan dukungan penuh dari Haikal, ia secara bertahap membuka identitasnya sebagai seorang pebisnis dan investor yang ulung. Kisahnya menjadi viral. Kisah seorang ibu rumah tangga yang membangun kerajaan bisnis dari ruang kerja rahasianya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Wajahnya kini sering muncul di sampul majalah bisnis dan sebagai pembicara di seminar-seminar kewirausahaan. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri Haikal, melainkan sebagai Reva, seorang wanita yang menciptakan takdirnya sendiri. Haikal, di sisi lain, menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Setelah pengungkapan besar itu, ia menyadari bahwa pekerjaannya di kantor terasa hampa dan tidak berarti dibandingkan dengan apa yang telah dibangun oleh istrinya. Setelah berdiskusi panjang, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Bukan karena merasa rendah diri, tetapi karena ia ingin menjadi bagian dari visi besar Reva. Dengan latar belakang manajemennya, ia mengambil alih kendali operasional dari Yayasan Amal yang didirikan Reva. Yayasan itu fokus memberikan modal dan pelatihan bagi para ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha kecil. Haikal menemukan gairah baru dalam membantu orang lain. Ia tidak lagi merasa perlu menjadi pencari nafkah utama. Ia menemukan kepuasan dalam menjadi partner yang mendukung dan berkontribusi dengan caranya sendiri. Hubungan mereka menjadi lebih hidup dari sebelumnya, penuh dengan diskusi-diskusi seru tentang ide bisnis, rencana yayasan, dan diselingi oleh canda tawa serta rasa hormat yang mendalam. Pagi itu, mereka duduk di teras belakang rumah baru mereka, sebuah rumah dengan taman luas yang dirancang sendiri oleh Reva. Aroma kopi dan roti panggang menguar di udara. Reva sedang membaca berita bisnis di tabletnya, sementara Haikal menyirami tanaman herbal di pot-pot gantung. Suasananya begitu tenang dan damai, sebuah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mas, lihat ini, kata Reva sambil menunjukkan tabletnya pada Haikal. Di layar, terpampang sebuah berita kecil dari portal berita lokal. Judulnya, diduga lakukan penipuan berkedok arisan online, mantan selebgram H diamankan polisi. Di bawahnya ada sebuah foto buram Hani yang sedang digiring masuk ke dalam mobil polisi, wajahnya terlihat kuyu dan putus asa. Haikal melirik berita itu sekilas, lalu menghela napas panjang. Tidak ada rasa puas atau senang di hatinya, hanya ada sedikit kesedihan dan rasa kasihan. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam, gumamnya pelan. Ia kemudian mengambil tablet dari tangan Reva, menutup halaman berita itu, dan menggantinya dengan galeri foto liburan mereka di Jepang beberapa bulan lalu. Jangan biarkan masa lalu merusak pagi kita yang indah ini, katanya sambil tersenyum. Reva membalas senyuman suaminya. Ia setuju. Nasib Hani dan Ibu Yani bukan lagi urusan mereka. Ia mendengar kabar bahwa Ibu Yani kini tinggal seorang diri di sebuah kamar kontrakan kecil, hidup dari belas kasihan kerabat yang masih peduli. Mereka telah memilih jalan hidup mereka sendiri, jalan yang menjauh dari pertumbuhan dan perubahan. Kisah mereka telah selesai. Haikal selesai menyiram tanaman dan duduk di hadapan Reva, menuangkan kopi untuk mereka berdua. Ia menatap wajah istrinya yang bersinar di bawah cahaya matahari pagi. Kadang aku masih tidak percaya kita bisa sampai di titik ini, katanya lembut. Semua ini berkat kamu, Fea. Berkat kekuatanmu untuk bertahan, dan berkat kebesaran hatimu untuk memberiku kesempatan kedua. Reva meraih tangan suaminya di atas meja. Dan semua ini juga berkat kamu, Mas.
Kamu berani berubah. Kamu memilih untuk menjadi pria yang berjalan di sampingku, bukan di depanku. Kita membangun fajar yang baru ini bersama-sama. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati kopi mereka sambil mendengarkan kicauan burung di taman. Kemenangan sejati mereka bukanlah pada saat musuh mereka jatuh, tetapi pada saat mereka berhasil membangun kembali dunia mereka menjadi tempat yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih penuh cinta. ATM hidup itu memang telah mati, tetapi dari kematiannya, terlahirlah seorang ratu dan seorang raja yang bijaksana, yang kini memimpin kerajaan mereka sendiri. Sebuah kerajaan yang dibangun di atas fondasi cinta, rasa hormat, dan kemitraan yang setara. Dan di kerajaan itu, mereka hidup bahagia selamanya. 5 tahun telah berlalu sejak fajar yang sesungguhnya menyingsing dalam kehidupan Reva dan Haikal. Waktu telah menjadi pemahat yang andal, memoles luka lama menjadi pelajaran berharga, dan menempa fondasi baru hubungan mereka menjadi sekuat baja. Malam itu, di sebuah aula serbaguna yang didekorasi dengan sederhana namun penuh kehangatan, gema tawa dan percakapan riuh rendah memantul di dinding. Ratusan lampu kecil yang dirangkai di langit-langit berkelip seperti bintang buatan, menerangi wajah-wajah perempuan tangguh yang berkumpul untuk merayakan ulang tahun kelima Yayasan Fajar Harapan. Reva berdiri di sudut ruangan, memegang secangkir teh hangat, hanya mengamati. Ia tidak lagi bersembunyi di balik perannya, tetapi ia juga tidak merasa perlu menjadi pusat perhatian. Kebahagiaannya kini terletak pada momen-momen seperti ini, menjadi saksi bisu dari buah kerja kerasnya dan Haikal. Matanya berkeliling, menangkap potongan-potongan adegan kehidupan. Di sana, ada Ibu Siti, seorang ibu tunggal yang dulu hanya berjualan gorengan di pinggir jalan, kini dengan bangga menceritakan bagaimana cateringnya baru saja mendapat kontrak besar untuk acara pernikahan. Di sudut lain, sekelompok perempuan muda, mantan buruh pabrik, tertawa sambil menunjukkan hasil kerajinan tangan mereka yang kini sudah diekspor ke beberapa negara. Setiap senyum, setiap tawa, setiap cerita kesuksesan di ruangan ini adalah dividen dari investasi terbaik yang pernah Reva lakukan, investasi pada kemanusiaan. Pikirannya melayang kembali ke sebuah pagi yang terasa sudah seabad lalu. Pagi di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat dan racun verbal. Ia masih bisa mengingat dengan jelas rasa perih dari setiap kata yang dilontarkan Ibu Yani dan Hani. Kata, babu, benalu, tidak berguna. Dulu, kata-kata itu terasa seperti belenggu yang mengikatnya di dasar jurang keputusasaan. Namun sekarang, dari puncak gunung yang telah ia daki, ia bisa melihat jurang itu dengan perspektif yang berbeda. Kata-kata itu bukanlah belenggu, melainkan anak tangga. Setiap hinaan menjadi pijakan yang memaksanya untuk memanjat lebih tinggi, bukan untuk membuktikan bahwa mereka salah, tetapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia benar. Ia benar saat meyakini potensi di dalam dirinya, potensi yang ia kubur dalam-dalam demi menjaga perasaan orang lain yang ternyata tidak pernah peduli. Kekayaan sejati, ia sadari sekarang, bukanlah kemampuan untuk membeli segalanya, melainkan kekuatan untuk membangun kembali diri sendiri dari kehancuran. Di seberang ruangan, ia melihat Haikal. Suaminya tidak lagi mengenakan setelan kantor yang kaku. Malam ini ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang digulung hingga siku, membuatnya terlihat lebih santai dan mudah didekati. Ia sedang berjongkok, mendengarkan dengan saksama cerita seorang ibu penjual kue sambil sesekali tertawa. Anak perempuan kecil dari ibu itu menarik-narik ujung kemeja Haikal, dan Haikal menanggapinya dengan mengusap kepala anak itu dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu menghangatkan hati Reva. Haikal telah menemukan dunianya. Ia bukan lagi seorang manajer yang mengejar target perusahaan, tetapi seorang fasilitator mimpi. Ia yang mengurus semua birokrasi yayasan, ia yang memastikan setiap program berjalan lancar, ia yang menjadi jembatan antara para donatur dan para perempuan yang membutuhkan. Haikal merasakan tatapan istrinya. Ia mengangkat kepala dan mata mereka bertemu. Ia tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan penuh cinta, sebuah komunikasi tanpa kata yang mengatakan, lihat apa yang telah kita bangun bersama. Haikal juga sering merenung. Terkadang, saat ia melihat seorang suami dengan canggung menemani istrinya mengikuti pelatihan di yayasan, ia teringat akan dirinya yang dulu. Seorang suami yang merasa superioritasnya datang dari lembar slip gaji, yang mengukur harga dirinya dari kemampuannya menjadi kepala keluarga, dalam artian yang paling sempit. Betapa bodohnya ia dulu. Ia baru menyadari bahwa menjadi kepala keluarga bukanlah tentang menjadi yang paling berkuasa, melainkan menjadi tiang yang paling kokoh, yang siap menopang atap impian bersama. Melepaskan egonya adalah hal tersulit sekaligus paling membebaskan yang pernah ia lakukan. Ia tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, ia mendapatkan segalanya, seorang partner sejati dan tujuan hidup yang jauh lebih bermakna. Acara puncak malam itu adalah pemberian penghargaan bagi anggota yayasan yang paling inspiratif.
Pemenangnya adalah seorang perempuan muda bernama Anissa. Saat ia naik ke atas panggung sederhana itu, seluruh ruangan bertepuk tangan meriah. Anissa, dengan suara sedikit gemetar namun tatapan yang mantap, mulai bercerita. 5 tahun yang lalu, ia memulai, saya adalah seorang asisten rumah tangga yang baru saja dipecat. Saya tidak punya ijazah, tidak punya keahlian, dan tidak punya harapan. Saya sering mendengar orang berkata bahwa nasib saya memang hanya sebatas menjadi babu, melayani orang lain seumur hidup. Saat kata, babu, itu diucapkan, Reva merasakan Haikal datang dan berdiri di sampingnya. Tangannya secara refleks menggenggam erat tangan Reva. Itu adalah kata yang sama, namun kini terdengar sangat berbeda. Bukan lagi sebagai hinaan, melainkan sebagai titik awal dari sebuah perjuangan. Tapi kemudian, lanjut Anissa, matanya berkaca-kaca saat menatap Reva dan Haikal, saya bertemu dengan Yayasan Fajar Harapan. Mereka tidak melihat saya sebagai seorang babu. Mereka melihat saya sebagai manusia yang punya potensi. Ibu Reva dan Bapak Haikal tidak hanya memberi saya modal, mereka memberi saya sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan. Hari ini, berkat kepercayaan itu, usaha warung makan kecil saya sudah memiliki 3 cabang dan mempekerjakan 15 orang karyawan. Tepuk tangan kembali membahana, lebih keras dari sebelumnya. Reva dan Haikal hanya bisa tersenyum haru. Momen itu adalah penegasan dari semua yang telah mereka lalui. Luka lama mereka telah bertransformasi menjadi obat bagi luka orang lain. Perjalanan pulang terasa tenang. Mereka berkendara membelah jalanan kota yang mulai lengang. Tidak banyak percakapan, hanya keheningan nyaman yang menyelimuti mereka. Mereka lelah, tetapi dengan cara yang paling memuaskan. Anissa hebat ya, Reva akhirnya memecah keheningan. Sama sepertimu, sahut Haikal lembut, tangannya yang bebas dari kemudi meraih dan menggenggam tangan Reva. Kalian semua hebat. Perempuan-perempuan yang menolak untuk menyerah pada takdir yang coba dipaksakan orang lain. Saat mobil mereka berhenti di sebuah persimpangan lampu merah, pandangan Haikal tanpa sengaja tertuju pada seorang perempuan tua yang duduk sendirian di bangku halte bus. Perempuan itu tampak kurus, rambutnya yang memutih diikat seadanya. Pakaiannya lusuh dan ia memeluk sebuah tas kain erat-erat di dadanya, menatap kosong ke arah jalanan. Ada sekelebat kemiripan yang menyakitkan dengan sosok ibunya. Mungkin ibunya, mungkin bukan. Sudah bertahun-tahun mereka tidak mendengar kabarnya. Kabar terakhir yang mereka dengar, Hani dipenjara karena kasus penipuan dan Ibu Yani hidup berpindah-pindah menumpang pada kerabat yang berbeda. Haikal merasakan sedikit perih di hatinya, sebuah sisa luka dari masa lalu. Namun, perasaan itu tidak lagi menguasainya. Ia tidak lagi merasa marah atau bersalah, hanya ada rasa kasihan yang samar dan penerimaan bahwa setiap orang harus menanggung konsekuensi dari jalan yang mereka pilih. Lampu berubah hijau. Haikal kembali menginjak pedal gas, meninggalkan bayangan di halte bus itu di belakang, baik secara harfiah maupun kiasan. Mereka tiba di rumah. Rumah yang kini terasa lebih dari sekadar bangunan. Itu adalah tempat perlindungan, sebuah saksi dari perjalanan mereka. Mereka tidak langsung masuk, melainkan berdiri sejenak di teras, menatap langit malam yang cerah bertabur bintang. Dulu, kata Reva pelan, aku pikir menjadi kaya berarti memiliki angka 0 yang banyak di rekening bank. Aku pikir itu adalah pelindungku. Dan sekarang, tanya Haikal. Reva menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Sekarang aku tahu. Menjadi kaya adalah saat kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Menjadi kaya adalah saat kita melihat hasil kerja keras kita bisa mengubah hidup orang lain. Menjadi kaya adalah memiliki seseorang di sampingmu yang melihat dan mencintai dirimu yang sesungguhnya. Ia menatap Haikal. Menjadi kaya adalah memiliki kedamaian seperti ini, bersamamu. Haikal memeluknya erat. Kalau begitu, kita adalah orang terkaya di seluruh dunia. Sayang, bisiknya. Di bawah tatapan ribuan bintang, mereka berdiri dalam diam, berpelukan. Cerita mereka bukanlah dongeng tentang pembalasan dendam, melainkan sebuah ode tentang transformasi. Tentang bagaimana luka bisa menjadi kekuatan, tentang bagaimana kejatuhan bisa menjadi awal dari penerbangan tertinggi, dan tentang bagaimana cinta sejati, jika diberi kesempatan untuk tumbuh di atas tanah kejujuran, akan menghasilkan panen kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Dan di fajar baru mereka yang abadi, mereka telah memanen segalanya. 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 Telah memanen segalanya, 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 telah memanen segalanya,
ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya, ah memanen segalanya,